Hukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Mengungkap kitab Yesaya pasal 13 sebagai salah satu bukti kebenaran Alkitab. Adalah berisi nubuatan tentang penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa tersebut telah memerangi bangsa Israel atau Yehuda sebagai umat Allah pada zaman itu. Dalam kitab Yesaya pasal 13, nubuatan penghakiman dimulai dengan bangsa Babel atau Babilonia. Meskipun sebenarnya sebelum bangsa Babilonia menaklukkan bangsa Yehuda atau Israel, bangsa Asyur atau Assyria telah terlebih dahulu menyerang bangsa Yehuda dan Israel. Kitab Yesaya pasal 13 menuliskan tentang penghakiman bangsa-bangsa dimulai oleh bangsa Babel. Hal itu karena hampir di seluruh masa pelayanan Nabi Yesaya, kerajaan Asyur sedang berkuasa atas Babel atau Babilonia. Jadi karena setelah Babel berhasil menaklukkan bangsa-bangsa lain yang di sekitarnya, lalu kemudian bangsa Babel mewarisi kekayaan budaya kuno, keagamaan, dan juga Katolik. Dan Babel di kemudian hari muncul sebagai negara adikuasa yang menaklukkan Yehuda dan menawan penduduknya dalam pembuangan. Sehingga ancaman yang nanti akan datang dari Babel tersebut menjadi terpenting untuk diperhatikan oleh bangsa umat Allah. Namun kerajaan Asyur atau Assyria juga tidak luput dari penghakiman. Sebelum Nabi Yesaya menubuatkan akan ada penghakiman kepada bangsa-bangsa yang dimulai dengan Babel, yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 13. Dalam kitab Yesaya 10 ayat 5-34 telah dituliskan bahwa akan ada penghakiman terhadap Asyur yang menimbulkan bahaya terbesar pada zaman Nabi Yesaya. Sejak tahun 728 Masehi, Raja Asyur atau Assyria telah merebut Babel dan mengumumkan bahwa Raja Babel berada di bawah tahta Pulu atau Pul, yaitu nama lain dari Raja Tiglat atau Pileser III. Raja-raja Asyur atau Assyria berikutnya kemudian merebut kembali wilayah-wilayah Babel lainnya beberapa kali, yaitu pada tahun 710 Masehi, 702 Masehi,
689 Masehi dan 648 Masehi. Namun pada tahun 626 Masehi, seorang Kasdim yang bernama Nabopolassar berhasil memulihkan kemuliaan Babel dengan menobatkan dirinya sebagai raja di Babel. Dan peristiwa inilah yang menjadi awal dari dinasti Neo-Babylon. Dengan keikutsertaan bangsa Media, kemudian Babel berbalik melakukan penaklukan terhadap Asyur atau Assyria. Selanjutnya perlahan-lahan Babel akhirnya menjadi negara adikuasa di wilayah itu. Dan kekuasaan Babilonia yang besar itu di kemudian hari akan hancur kerajaan Yehuda. Dan peristiwa itu digenapi atau terjadi ketika kerajaan Neo Babel dipimpin oleh anaknya yang bernama Nebukadnezar II. Raja Babilonia tersebut adalah raja yang telah menaklukkan dan mengasingkan penduduk Yehuda. Orang-orang Yehuda atau Israel banyak yang diangkut dan ditawan di Babel. Dan di masa pemerintahannya pula, kerajaan Babel menjadi bangsa yang semakin besar dan megah. Tetapi pada tahun 539 Masehi, Kores, raja Persia yang beraliansi menjadi Media atau Persia, berhasil menaklukkan Babel. Kota atau kerajaan yang megah itu telah kehilangan kemerdekaannya untuk selamanya. Dan pada tahun 482 Masehi, Raja Persia berikutnya yang bernama Ahasveros dengan brutal menumpas pemberontakan bangsa Babel terhadap pemerintahan Persia. Raja Persia tersebut menghancurkan patung Marduk, dewa utama dari bangsa Israel, juga menghancurkan benteng-benteng pertahanan serta beberapa kuil. Pada tahun 331 Masehi, kemudian Alexander Agung, Raja Yunani, merebut Babel dari kerajaan Persia dengan tanpa perlawanan yang berarti. Dalam masa hidupnya yang singkat, Raja Yunani Alexander Agung bermimpi untuk menjadikan Babel sebagai ibu kota pemerintahannya di sebelah timur. Namun, kota itu terus mengalami kemunduran selama beberapa abad. Setelah Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi kuno, pada tahun 198 Masehi, seorang kaisar Roma bernama Septimus Severus menemukan Babel telah benar-benar sepi. Kota yang dahulu sangat termasyhur itu kini telah berakhir karena kotanya diabaikan begitu saja. Pada saat ini, beberapa penduduk desa di Irak tinggal di beberapa sudut kota Babel kuno tersebut. Namun mereka tidak pernah membangun kota itu supaya dapat kembali megah seperti dulu. Kitab Yesaya pasal 13 yang menggambarkan tentang kehancuran Babel. Kehancuran Babel tersebut sebenarnya telah membebaskan keturunan Yakub atau Israel yang sekian masa ditindas oleh Babel. Penggenapan nubuatan pembebasannya adalah ketika terjadi peristiwa penaklukan Babel oleh Kores, Raja Persia, pada tahun 539 Masehi. Meskipun Raja Kores dari Persia tidak menghancurkan kota itu, tetapi peristiwa penaklukan tersebutlah yang menjadi awal mula dari kehancuran Babel.
Babel telah mendapatkan penghukuman ilahi. Dan sejak saat itu, Babel tidak pernah lagi menjadi satu ancaman bagi Israel sebagai umat Allah. Bangsa-bangsa yang saling berperang tersebut, yaitu Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi, mereka adalah bangsa-bangsa yang memiliki hubungan peristiwa sejarah dengan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat serta mengedukasi kita semua. Amin. Tuhan berkati. Shalom.